Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Selamat malam Yasmin. Selamat malam Jihan. Aduh, seneng nih kayaknya ya. Seneng wajahnya. banget dong. Iya nih, Pantesan. wajah aku berbunga-bunga. Kenapa tuh? Karena aku excited banget di podcast pertamanya Tara. Sama sih, aku juga excited. Mau tau dong, kenapa sih excited? Karena ini tuh podcast yang ditunggu-tunggu pastinya. Pasti dong, pasti. Ya, Apalagi kan- selain itu topik yang kita bawain pertama ini adalah topik yang relate banget sama mahasiswa. waduh, kalau mahasiswa sih biasanya penuh drama ya. Nah, Iya, kali ini drama apa lagi sih dari mahasiswa? dramanya itu tentang aku ingat banget perjuanganku mengenai KRS. Ya elah, KRS. KRS-an ngapain? Aduh, itu drama klasik banget. Ngapain gitu KRS? Oh my god. Jangan salah, woi. KRS itu benar-benar perjuangan banget kalau aku loh ya. Iya. Aku tuh ngerasa KRS itu perjuangan banget. Kalau Kamu Jihan serius? enggak emang? Kalau enggak, gini ya, kita tuh dikasih waktu KRS-an seminggu, bahkan kalau di fakultasku itu lebih. Dan kamu tuh ngapain gitu loh, excited di awal-awal, ternyata KRS-mu fix di akhir gitu loh. Ngapain? Gini ya, kalau aku gini. Oke, kita bahas ya tentang KRS. Oke. Cerita-cerita dikit boleh kali. Boleh Eh, sih. Kalau aku Emang tuh tunggu. Emang kamu tim begadang ya? iya. Aduh. Kenapa nggak terima lo? Gak terima sih, soalnya teman-teman aku tuh banyak yang kayak gitu, sampai kadang aku tuh pagi ya, grup rame banget, ngapain kayak gitu. Gini ya, gini aku gak terima banget aku digituin karena kalau misalnya nggak begadang aku nggak dapet kelas coy. Pasti dong ada kelas, nggak mungkin karena kan setiap kelas sudah didesain berapa gitu, pastilah masuk walaupun ada kelas yang dipengen Iya. sih. Mungkin aku tipe anak yang memilih dosen, memilih kelas, memilih ribet-ribet gitulah. Kalau Jihan emang Enggak sih kalau aku, soalnya gini ya, aku sih dulu pernah kayak begadang kayak gitu, terus lama-lama ngapain, gak worth it banget karena KRS ku itu fixnya juga akhir-akhir gitu. Terus kalau misalnya udah sistem ikut- paketan gitu. enggak, iya sih udah dipaketin, tapi kita tetap ngambil sendiri. Banyak sih yang kayak nyerobot ke kelas aku, tapi ya karena kelas aku tuh bisa dibilang solid sih. Jadi kayak bener-bener di PC banget, keluar nggak kayak gitu. Ini kalau udah masalah KRS, masalah kuliah, udah ya nggak ada lagi kayak kelas solid lah, apalah whatever itu. Kalau aku sih mikirnya ya udahlah kuliah kita yang nentuin, ya udah dosen ya aku yang nentuin dong, enak banget dipaket-paketin. Kalau aku mah orangnya kayak gitu. Apaan sih kayak gini ya, dosen tuh walaupun beda-beda orangnya, tapi kan juga yang diajarin sama aja. Beda coy, aduh gimana? Aduh, Gini. Kayaknya banyak banget sih emang kalau aku banyak banget tipe-tipe anak-anak kalau KRS-an. Nyadar nggak? Ya sih, di kelas aku juga banyak banget. Kalau aku tipe yang pertama di fakultasku kan ya fakultas kecil psikologi Oke. yang besar banget. Besar banget sih, banyak banget gak sih jurusannya? Oh my Iya, God. banyak banget sampai prodinya ada 10, ada HMJ-nya juga. Oh gitu, wow. Anda jangan gimana ya. Oke. Jangan salah. Lanjut. Tipe kalau pertama, kalau tipe-tipe macam aku itu yang rela begadang demi itu mendapatkan kelas yang enak dan dosen yang enak ya, walaupun kadang gak enak juga dapet sih dikit-dikit. Kan sama aja kan. Lagian nih ya, kalau Walaupun misalnya kamu tahu, lanjutin dulu deh. enggak, kamu dulu lah, kamu kan belum selesai. Walaupun ujung-ujungnya nggak tahu ya, perjuangan waktu KRS itu disambut oleh pelangi dan itu pelanginya sangat indah dan berwarna dan ada Betul. tulisannya jaringan disambungkan ke yang lain. That's why aku nggak mau begadang. Why? Ya emang kayak gitu. Ngapain? Yang pertama ya, kelas itu ngapain sih rebutan, toh masih banyak kelas yang lain gitu. Terus yang kedua, aduh, kamu begadang, ternyata siakannya error. Ngapain? Gini ya Jihan, ini demi keberlangsungan hidup umat Aduh, Umat- siakatnya tuh gak bisa. Terus kamu itu nungguin apa kayak gitu. Pagi loh bisa. Iya sih. Iya Ada kan, lagi- ya Kian? Enggak, aku tetap gak setuju. Iya dong.
enggak. Bahkan ya kamu tahu di fakultasku itu awalnya banyak banget yang pro kayak gitu. Kontra. Kontra kayak ngapain sih begadang gini-gini. Giliran ada yang nyerobot aja semuanya akhirnya begadang. Biar nggak diserobot sama orang-orang. Tapi aku mau nanya sih ya, Min. Ah. Kamu kalau kayak gitu tuh emang rebutan kan? Tapi kamu nggak ada pengen satu kelas dapat dosen ini gitu. Jadi bareng-bareng. Jadi kayak kamu Ya bikin paket ada. sekelas gitu. Ada sih, tapi kan kadang kita itu misalnya nggak ada kayak gitu beberapa, tapi Di kelas kamu sendiri gimana? kelasku ada. Bareng nggak sekelas gitu, milih cepet-cepetan yuk sekelas milih dosen ini gitu. Iya, ada. Kayak Kayak gitu. misalnya dosen ini langsung pencet gitu. Bahkan ya, kamu tahu aku perjuanganku, kita begadang, aku tuh sampai ke rumah temanku bareng-bareng, sampai ada kayak gitu. Aku ke rumah Oke. temanku bareng-bareng. Kan kita anak-anak Malang, bahkan ada temen-temenku yang luar Jawa itu dia sampai nggak pulang saat KRS-an. Jadi dia rela pulang cepet saat KRS-an, cuma ya udah demi biar Oh my god. Jadi kita KRS tuh kayak- itu kayak gimana ya? KRS itu dibikin online biar bisa kita di mana aja ngapain coba balik malam. karena gini mungkin buat anak-anak yang flat kayak gitu-gitu aja yang kayak udah tidur aja di rumah, KRS udah dipaketin, ya elah hidup lo udah flat doang, kayak nggak enak kan, nggak tahu perjuangannya. Ya enak dong. Mending Enggak, kita tidur enggak. daripada kita malam cuma lihat pelangi. Oh my god, ngapain gitu loh. Tapi kayak nggak ada effortnya gitu loh, Jihan. Nyadar nggak sih Ada kayak dong. enggak dong, kayak buka siakat udah milih-milih doang, klik udah selesai gitu doang, nggak ada effortnya. Bayangin kalau aku kayak memperjuangkan sebuah kelas atau sebuah dosen itu sebuah kayak effort tersendiri. gini Jadi ya? gini, waktu itu aku kayak dibeda-bedain kan, kita misalnya satu kelompok ada yang ke rumah temennya. Jadi satu anak ini masuk ke kelas yang lain coba gitu. Paham nggak maksudku? Paham. Jadi masuk ke kelas yang lain, terus di sana kayak nggak enaknya siakat ya itu Iya, tit itu udah masuk, terus jaringannya error dan dia waktu itu masuk ke yang dosen nggak enak, jadi udah nggak bisa keluar. Jadi bisa keluarnya itu waktu siakatnya udah beres, tau nggak? Aduh, dan itu udah penuh ya kuotanya. Itu dilemanya kayak gitu sih. Kalau misalnya makanya kenapa that's why banyak anak itu yang sampai kayak kalau KRS-an tuh ngumpul sama temennya gitu, biar satunya lihat matkul ini, satunya lihat matkul ini gitu. Pernah sih aku dulu kayak gitu, tapi kayak aku merasa itu sangat-sangat pembodohan. Enggak. Oh my Tapi god, itu tuh effort tersendiri, tau gak sih? Tapi aku Iya tidak sih. menyalahkan sih untuk anak-anak yang Iya. tidur di rumah. Benar. Tapi gini. Gini. Kalau Kenapa? misalnya kamu kayak gitu ya, kan kamu tuh belum tentu nanti sekelas. Berarti kamu yang kamu incer dosen nih, berarti. Iya. Tapi Berarti- ada kayak beberapa kelas yang aku hindarin sih. Misalnya gini, Ada ada dosen satu enak Enak. nih. Kan dia pasti mencar tuh. Misalnya dia di bau julid nih kayaknya. Iya, misalnya dia di off A, off C, off D. Nah, aku tuh udah tahu kayak di off A ini, aduh anak-anaknya nggak enak. Anak-anaknya nggak enak. Nggak mau di situ walaupun dosennya itu enak. Jadi aku tuh susahnya ya, makanya kenapa kita harus ngumpul itu, ada yang lihat dosen, ada yang lihat kelas, sama ada yang lihat jadwal. paham. Gitu. Nah, effortnya kalau misalnya KRS-nya itu ke offline, itu tuh kita harus lihat jadwalnya juga biar nggak bentrok ya nggak sih? Iya bener banget sih. Nah, ngomongin bentrok, aku mau lanjut ke tipe kedua. Tipe anak-anak mahasiswa Yang kayak kamu ya? Yang kayak aku banget nih. Yang mager, yang tidak Iya. Tapi jujur ya nih, aku Kenapa? tuh KRS-an di Malang, tapi aku nggak KRS-an. Maksudku, effortku buat ke Malang tuh nggak KRS-an gitu loh. Tapi aku tuh lihat banyak banget teman-temanku tuh yang kayak Ella ngapain begadang gini-gini. Iya, gini. Aku tuh paling Bahkan sebel. 3 hari sebelum KRS-an dia baru KRS-an. Oh, aku nggak sih. Aku ya Banyak. besokannya gitu lah, yang Oh. kiranya udah nggak ada si pelangi itu. Makanya tipe keberapa gitu ya. Masih ada sih. Aku tuh ke Malang dan ada sih. Jadi di drama di kelas aku tuh ada anak yang tipenya kamu banget, tapi itu nggak banyak. Kasihan gak sih kayak gitu? Enggak dong, berarti dia tuh mempunyai keberanian. Dia tuh kasihan banget, kayak dia tuh effort. Aku jujur sih, aku tuh kayak thanks banget dan kayak wow banget gitu dari ada kayak Iya, ada iya. anak kayak gitu ya. Dia tuh effortnya gede banget buat KRS-an. Heeh. Jadi banyak banget teman-teman aku titip ke dia, tau gak sih? Dan karena dia itu Itu nggak tahu diri sama teman-temannya pada nggak tahu diri itu. tapi aku termasuk sih kayak gitu. Tapi gimana Kelihatan ya? sih, kelihatan. Kayak aku tuh nggak bisa gercep.
Aku lagi gak bisa gercep dan ya dia itu si anak yang effortnya gede banget tuh, dia pengen dapet dosen yang bagus dan pengennya sekelas. Terus pas tahu dia dosennya enak baru kayak pasti kayak kamu Jon pasti tanya emang itu di kelas apa? Oh ya udah ambil kelas ini aja. Pasti udah kesel banget sama orang-orang yang kayak Kadang gitu. aku gini sih, aduh aku kayaknya milih dosen kayak tapi aku pengen sama temanku, tapi gimana ya? Ya udah deh, ini ya nim aku takutnya nanti error. Kadang Jahat banget, kadang mikir kayak aku gini. samain aja deh sama kamu, aku sampai bilang kayak gitu. Oh my god. Karena gini, pasti dia milihnya dosen yang enak dong. Masa ada sih yang milih dosen gak enak gitu kan? Iya sih. Apalagi dia gercep, wah boleh deh gitu. Aku Dan aja, ternyata kamu tahu kenapa? setengah dari kelas itu nitip ke dia. Oh my god. Dan dia mau. Dan dia Ya mau. Allah. Baik banget kan ya Allah. Gila, kayaknya kamu harus traktir es krim deh. Pengen. Kalau gitu, kamu nanti bintitan atau gimana gitu. Soalnya doa orang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Iya sih. Kasihan ya ampun. Tapi mau ngasih sedikit dampak sih ya buat mahasiswa yang tipenya kayak aku kayak gini. Aku juga ada 3 sampai 4 matkul yang aku beda sendiri sama temen-temen di kelas aku dan juga Kenapa kok beda? Kan kamu Iya, ikut itu. dipaketin. Berarti teman-temanmu nyelentang dong. bukan. Aku Gimana? ikut temenku yang nitip tadi. Tapi ada beberapa yang aku kayak temanku ya, aku nggak bisa nyalain temanku dong ya, harusnya salah aku sendiri, kenapa aku nggak keresan sendiri gitu. Yes. Mungkin dia juga terlalu ribet kan. Ada beberapa matkul yang temanku itu nggak ngambilin teman-teman semuanya, cuma ngambil dirinya sendiri. Oh. Gitu. Soalnya dia paham. soalnya dia mikirnya gini, ada kuotanya misal 20, itu udah 14 dan dia pengen masuk situ. Kalau dia ambil beberapa teman kan nggak enak, jadi semuanya nggak diambil sama dia. Jadi ada 4 matkul yang aku dapat dosennya, aduh ya gitu lah ya. Yeay, itu mah Dosennya cerita kayak gitu lu. dan aku masuk ke kelas yang emang kayak menurutku orangnya asing banget dan gimana ya, pasti nggak ya ada- kebanyakan Oh my itu aku kalau aku meneliti bukan meneliti ya kayak lihat kayak teman-temanku itu pasti kalau KRS-an mereka tuh mikirnya kayak gini, udahlah sama teman-temanku aja walaupun susah Iya. susah gimana sama Kayaknya dosennya. aku gitu. Kamu gitu ya pasti Gitu. walaupun dosanya susah mah kalau sama teman-teman semuanya bisa jadi ringan. Iya, Misalnya gini, kalau misalnya ya, kalau menurutku, kalau misalnya kita nurutin kayak gitu, nanti kan kita juga ada peminatan. Toh kita juga akan dipisah-pisah juga. Kalau misalnya sama teman-teman itu aja, ya udah. Kayak kenalnya gitu-gitu doang. iya, nanti waktu peminatan baru kayak ke teman-teman yang baru, adaptasi baru lagi, ya gitu. Iya sih. Nah, itu sih bener mungkin sih. kayak dampaknya kalau Iya, misalnya emang banyak sih kalau menurutku ya, dampak paling banyak itu buat tipe mahasiswa kayak aku. Tapi mungkin ada lagi sih ya dari tipe kamu. kayak aku juga ada sih sebenarnya. Itu kamu tahu ditaruh sama semua orang. Iya benar, itu tadi temanku. Tiap ketemu sama orang selalu kayak gini. Lu ngapain? Misalnya ya. Ngapain sih ke kelasku? Kamu itu lo nyerobot aja. Gitulah. Tau lah kayak nyerobot aja Iya. gini gitu. Ya tapi ya udah. Hidup Ada satu gue lagi kayak sih gitu. buat kamu. Ya, kenapa? Dampaknya dari aku. Entah ya, kalau kamu menikmatinya sebagai effort gak apa-apa sih. Kamu selalu bertemu dengan pelangi di malam hari. Iya bener banget, kayaknya aku sudah sampai ikut berwarna gitu loh. Hidupku sampai ikut berwarna. Yang awalnya kamu nangis karena oh my god kenapa pelangi, jadinya ngakak ya. Iya. Kayak udah gitu doang. Iya. Kadang mikirnya gini, ngapain juga sih kayak gini, tapi ya udahlah kayak gitu. Tapi kadang ada beberapa KRS tuh kayak penentu kita di kuliah gitu loh. Satu semester coy, kan lama gitu loh. Kalau kita nggak bener-bener milih yang enak, Iya, dampaknya makanya. 1 semester gila. Iya, karena gimana ya, aku juga nggak munafik karena emang dosen itu berpengaruh banget. Pengaruh banget sih. Kadang banyak ya, waktu pertama kali gini, kalau aku tuh siklusku kayak gini, awalnya ya udahlah dipaket-paketin. Awalnya jadi kayak mahasiswa yang nurut-nurut aja, suruh A, suruh B, Iya, B. paham. Kayak gitu. Hah. Makin semester 3 sudah mulai menemukan ritme, kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini. Kayaknya aku nggak bisa kayak gini. Lama-lama sama teman-temanku mulai jiwa memberontaknya, mahasiswa demonstrasinya mulai keluar. Ya udah, akhirnya ya kayaknya aku harus keluar deh dari ini semua. Oke, aku bye kayak gitu. Aku pernah kayaknya aku malah kebalikan dari kamu deh. Iya. Aku jiwa memberontaknya dulu, tapi lama-lama udah malah
ya udahlah terima aja. Toh udah pernah dapat dosen ini dan ya enak-enak aja Oh, sama yang kayak kayak gitu. pasti mikirnya kayak Ella semuanya sama aja juga kayak gitu kan. Iya, dan juga kayak aku udah pernah dapat dosen itu dan dapat lagi, dan dosen kemarin itu ya nggak ada kesan buruk lah ibaratnya. Tapi ini ya aku pernah nanya aku mau nanya deh ke kamu. Soalnya dulu aku ada drama ya di fakultasku, khususnya di kelasku, itu pengen Boleh banget. tahu nggak ini fakultas mana? Ya aku dari FMIPA sih. Oh, FMIPA. Iya, yang dosennya baik-baik banget. Oh gitu. Heeh. Apalagi ya yang apa praktikumnya saya malam-malam itu ya? Apalagi kalau iya, nilainya udah sampai tinggal tadi. kayak Oh iya iya. gitu iya, aja, iya, iya, mau iya. berapa gitu. Oh iya 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 iya. Baik. Jadi dulu tuh Lanjutkan. kita tuh pengen nambah SKS ya, mahasiswa lah ya. Apalagi kalau di FMIPA itu rasanya pengen cepet lulus. Pengen cepet lulus. Kayaknya ya kalau cepet lulus nggak cuma FMIPA doang. Kayaknya aku juga ya Allah. Kapan Aku ya, lulus? aku psikologi. Aku yang ngerasa dirawat. Tau gak sih anak pasti ya anak-anak psikologi tuh pasti ngerasa kayaknya aku juga dirawat deh ini. Kayak rawat jalan gitu modelnya ya kayak gitu sih. Oke, kenapa? Jadi kayak pengen banget mampet-mampetin SKS biar full, biar cepet lulus gitu. Pernah gak sih kalau kamu? Pernah, sampai kayak mikirnya pastilah ya. Pasti awal-awal kuliah tuh mikirnya harus 3,5 tahun. Oke. Cum laude 3,5 tahun. Itu awal gitu. kuliah berarti sekarang nggak ada pikiran kayak gitu. Punya, tapi kayaknya udah tidak ada harapan untuk menuju ke sana gitu loh, Ibu. Ada lagi, oke. Iya, kayak gitu Jihan. Jadi kayak mikirnya kayaknya dengan perubahan semua ini mulai dengan kesibukan kayak mikirnya kayak udahlah jalani aja dulu Iya, sampai 4 tahun. 4 tahun bersyukur banget gak sih? Iya benar. Soalnya kalau dengar dari kating-kating juga kayak mikirnya, soalnya di aku itu pernah ya dosenku tuh pernah bilang kayak gini, udahlah kalian itu di psikologi itu susah kalau dapet 3,5 tahun, mentok juga 4 tahun kalian harus bersyukur. Ya udah kayak mikirnya udah ditanemin mindset kayak gitu, kayak mikirnya oh ya udah KRS-an kayak ya udahlah ditaruhnya 20 ya udah 20, taruhnya 23 ya udah 23 kayak gitu. Kalau kamu Jian gimana? Kalau di FMIPA sendiri sebenarnya udah kayak gitu banget sih. Kayaknya harus semester ini kamu ambil 20 aja, besok 22. Kayak itu tuh sebenarnya katanya dosennya sih baru-baru ini bilang kalau itu udah dirancang sebagai 7 semester, tapi nyatanya itu susah banget lepas buat 7 semester atau 3,5 tahun. Karena kayak dari jurusan sendiri ngajarnya udah bilang sih kalau misalnya kayak kamu itu harus punya banyak banget alasan buat keluar 3,5 tahun gitu. Iya, padahal kalau dipikirin itu tuh the learning university. Oke. Seharusnya itu kan 3,5 tahun itu boleh gitu loh. Boleh Tapi kalau emang yang anak-anak yang cemerlang itu kayaknya bisa deh. Kalau aku kan mungkin kalau ibarat lampu cuma 3 watt gitu. aku lagi bayangin 3 watt kayak gimana. Oh iya. Oke. 5 watt, kamu kayaknya 5 watt. Tapi teman-temanku di sana tuh aku bersyukur sih karena circleku tuh kayak bener-bener semangat gitu loh, tau gak sih? Kalau KRS-an. Tapi aku tuh tipe mahasiswa, tipe anak yang pengen ngimbangin. Jadi kalau dia semangat, aku juga gak usah terlalu semangat. Iya pasti. Jadi kayak gimana ya? Biar kayak bisa-bisanya kayak gitu. lebih santai gitu loh. Iya, Makanya iya, teman-teman iya, tuh iya. julukin aku biasanya ketupel jalan-jalan. Oh, Karena setiap jalan-jalan ada makan ketupelnya, berarti ada sekpol juga. Oh, enggak ada. Kayak aku tuh Atau mungkin yang merancang sendiri gitu loh, tau gak sih? Yang lain tuh kayak sepaneng, ngerti gak sih main sepaneng? Paham lah. Paham kan ya kan? Sepaneng piye. Iya, teman-teman gitu. Pasti psikologi nggak gitu deh. Aku tahu kok. Enggak lah, sama aja. Sama aja Sama ya. aja, sumpah semuanya sama sama. aja. Kayaknya yang enggak kayak gitu adalah beberapa. Ada Iya. beberapa fakultas. Ya you know lah kayak Iya, gitu-gitu. iya, Kalau kita I malah know. julid balik lagi ke RS kayaknya kalau menurut Jihan KRS anak cewek sama cowok sama gak sih? Atau beda? Kalau di kelas aku nih, Ah. sama. Iya, kalau di aku juga sama. Kadang aku tuh mikir gini loh. Kok anak cowok-cowok ini kan biasanya stereotype anak cowok pasti mikirnya kayak cuek, simple gitu kan. Kayak mikirnya alah ya udahlah gitu. Ternyata enggak. Di aku tuh kayak ada tipe-tipe cowok yang ambis gitu loh. Kalau KRS-an kayak Banyak malah tau. dia tuh malah yang bener-bener mantengin dosen, gini malah pas ketemu di kelas kayak, loh, kok ambil dosen ini? Iya, kan gini kayak Dia lebih tahu nggak sih? dia lebih tahu semuanya kayak mikirnya kayak, wow, amazed banget. Aku tuh nggak bahas apapun tentang dosen itu, tiba-tiba dia tuh jelasin aja. Kadang-kadang itu kayak gini. Hah?
Kayak dia tuh udah cari Ternyata- tahu gitu loh. Iya, ternyata kita tuh tidak boleh menstereotip itu kayak gitu. Bener. Kayaknya kalau zaman sekarang itu apa ya, udah nggak ada lagi kayak tipe Nggak anak ada cewek dong. sama cowok untuk KRS-an kayaknya. Nggak ada. Karena banyak juga anak cewek yang Tuh kan kita aja beda, sama-sama cewek tapi beda. iya bener. Mungkin ya mungkin kayak yang basic banget tipe-tipe KRS itu yang itu sih begadang sama enggak. Iya enggak sih? Iya banget. Tapi ada yang ketiga nggak sih ini? Lebih mirip ke aku sih, tapi ini kayak udah parah gitu loh menurutku. Ya Gimana? bukan julid sih ya, ini sebut aja tipe mahasiswa yang ketiga. Iya. Kan hampir Biasanya yang ketiga itu nggak enak. kan Semua yang berbau ketiga nggak enak. nggak ada pengalaman apa nih jadi orang ketiga? Loh, kan nggak boleh. Kalau kita duduk berdua, orang ketiganya adalah Oh itu. nggak mau deh. Nggak mau. Aku lagi malam-malam. sendirian di kos. Iya. Lanjut. Oke, jadi gini, dia itu bukan maksud julid ya, aku nggak nyebut namanya, cuman dia itu misalnya kita KRS-an nih, kan kita dikasih 1 minggu. Nah, dia itu hari keempat sampai hari kelima baru dibuka. Oh my god. Padahal teman-teman dia cowok. Tapi sekali lagi kita nggak boleh ngecap cowok kayak gitu ya, karena banyak banget di kelas aku juga teman-teman cowok yang ambis. Dan dia tuh salah satu yang tipe ketiga ini gitu loh. Jadi kadang tidak gampang. terpikirkan gitu ya. Bener-bener. Teman-teman cowoknya yang lain, bahkan teman-teman cewek juga, aku pun juga sampai kadang miss call dia atau ngechat dia nggak ada kabar sama sekali. Oh benar-benar kayak ngilang dari peradaban gitu ya? Dia liburan guys. Oh my god, seneng banget. Bisa teman-temannya semua berpikir oleh KRS-an, dia liburan. Dan gini, aku mikirnya gini sih, oh mungkin ini semester ini dia liburan, semester depan mungkin adalah dampak, pasti ada dong dampak kalau misalnya dia telat, ada dong dampak apa gitu. Semester depannya dia gitu lagi. Hari keempat, hari kelima gitu baru KRS-an, dan dia tuh menikmatinya gitu. Enjoy the show Kayaknya gitu ya. kapan-kapan kita harus ngobrol sama dia juga sih. Iya, kayak gimana pengalamannya gitu. Kenapa kok dia bisa seperti itu gitu? Mungkin gini, mungkin dia hidupnya kayak ya udahlah, let it flow aja gitu. Kayak gitu. Atau kalau gitu dia punya backingan teman-temannya yang memberikan info. Jadi dia bisa jadi. Bisa jadi kan kita tidak tahu. Bisa jadi. Kadang ada ya teman-teman yang kayak agak ya BNGZ gitu. Aduh, aku nggak kayak gitu kan ya. Oh nggak apa-apa. Nah itu tuh kayak ya udah temennya yang bener-bener dia ngandelin temennya gitu loh. Bang, bener-bener ada deh. Iya banget. Aku lagi berkaca di diri aku gitu. Saya kalau KRS itu sumber tipenya itu kayak banyak banget sih. Mulai dari yang banyak, aduh drama banget lah. Udah aku mikir-mikir jadi dia kayaknya juga ada sih kayak gitu backingan. Iya. Tapi mungkin nggak semua ya. Soalnya ada yang dia itu masuk ke kelas yang aku pengen. Tapi dia bisa masuk. Tapi aku nggak masuk. Padahal aku KRS-nya lebih dulu kayak gitu. Soalnya kadang mikirnya ya udahlah kayak iya itu bisa aja backingan tahu. Banyak banget anak-anak kayak gitu. Apalagi kalau cowok itu kan punya kayak apa ya, cowok itu lebih cepet gitu loh informasinya, nyadar nggak sih? Bener. Kayak mereka lebih apa sih ya? Kalau misalnya ambisnya mereka masih apa sih? Iya, apalagi kalau supaya kelihatan ambis atau enggaknya itu emang kelihatan dari KRS ya nggak sih? Nyadar nggak? Kelihatan banget. Kayak soalnya KRS itu mencerminkan keseharian mereka berkuliah. Oh my god. Kamu jadi besar kepala ya. Aku KRS effort tapi ya. Perkuliahan biasa gimana? Iya gitu. Masa nggak tahu sih Jihan? Oke lah. Ya gitulah. Sama itu kayaknya ya KRS itu menjadi sebuah hal yang nightmare untuk sebagian orang itu saat memasuki semester ganjil, yaitu semester 3 sampai berikutnya. Iya nggak sih? Bener sih. Karena aku merasakan semester ganjil itu emang berat banget gitu loh. Jadi aku harus mendapatkan dosen yang enak. Tahu nggak sih, itu kayak kata-kata temanku. Aku tuh pernah gitu loh dengerin itu dari temanku yang lain. Tapi nih Min, buat mahasiswa tipe aku itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Semester genap, semester ganjil, dosanya ini, dosanya itu. Ya udah tidur aja Jihan, udah tidur aja di kos, nggak usah gitu ya. Aku kuliah tetap effort tahu biasa aja. Kadang aku mikirnya gini, anak-anak yang kayak gitu ya, antara emang dia pinter beneran, sama antara dia emang tidak punya effort. Ada dua kan. Kalau anak pinter, Oke. Nggak masalah cuy, siapapun dosennya, kalau pinter mah pinter aja, iya nggak? Iya sih. Sama kalau misalnya kayaknya nggak gitu soalnya. Tapi kalau dibilang tipe yang kedua ya, dibilang gak effort juga kesel sih, karena aku juga ya
gimana sih? Aku Mungkin punya effort Kayak tapi gini, kayak kayak lebih gini. let it flow aja gitu. Dan aku tuh tipe orangnya gimana ya? Tapi nggak sampai yang ke tipe ketiga kan? Enggak sampai alhamdulillah. Aku tipe orangnya yang gini, aku effortku tuh bukan di KRS-nya. Tapi gini, aku KRS biasa aja nih. Terus aku dapat kelas yang emang ternyata aku sebenarnya nggak pengen di kelas itu. Otomatis aku ada effort dong buat deket sama mereka. Gimana caranya menerima, gimana caranya aku Iya, itu adaptasi lagi sebenarnya. Heeh. Sebenarnya KRS itu juga menentukan pertemanan, menentukan kehidupan kita di masa yang Bener akan banget. datang. Aduh, kayaknya kadang ada juga nggak sih mungkin yang KRS-an kayak Itu sama post-school doi ya, gitu, ya? kayaknya kayak Oh, ada dong. kayaknya doi ini di sini kayak aku kesana deh kayak gitu. Aku sampai kadang aduh kok jadi jualet sih. Aku punya temen kayak gitu. Itu kayaknya bisa masuk ke 4 gak sih tipe? Kayaknya kalau KRS tuh banyak tipe-tipe nggak Banyak sih? banget. Dia Iya, tuh sama ada yang ninggalin sama aku. ada yang bucin-bucin itu pasti kalau KRS-an tapi aku nggak bisa bayangin sih kalau misalnya jarak jauh terus KRS-an kayak sibuk sama HP, sibuk sama laptop, KRS-an. Kalau mending kalau bucin sekalian, kalau aku saran ya buat kalian para bucin, itu kalau KRS-an mending bareng aja. Iya, Tapi kalau bener bareng jangan ya. Apalagi KRS itu begadang loh nanti iya dia. berarti Malam-malam, ya udah oh my ngajak god, aja, jangan. iya, Oke. Ya lebih baik bucinnya tuh rame-rame gitu. Jadi mending soalnya banyak temanku itu yang kayak nongkrong di kafe gitu. Ada sih yang kayak gitu. Kalau kamu di rumah aja kan pasti. Di rumah aja lah. Kalau aku bersama dengan teman-temanku dengan secangkir kopi, dengan kecepatan mouse, dengan Oke, paham. dan memilih tempat yang wifi-nya kenceng. Tapi aku tuh gini loh, Min. Aku tuh jadi tipe kedua ini. Aku tuh juga pernah jadi tipe pertama. Iya sih. Kayaknya setiap orang itu punya nih, fase-fasenya. Tapi nih kalau menurutku ya, aku udah Lelah. Enggak. Kadang orang kan bisa ada bilangnya kan tuh kita itu mencari jati diri, ya nggak sih? Iya. Kayaknya aku di tipe pertama itu gak cocok, makanya aku tuh ya udah deh aku tipe kedua ternyata orangnya kayak gitu. Tapi emang nggak salah sih karena mahasiswa tuh di tipe-tipe pencarian kayak ya udahlah aku kesini mencari yang nyaman. Yang ya penting sih? kalau itu bisa bertanggung jawab atas pilihan kalian menjadi tipe That's mahasiswa yang mana. right. Gitu. Yang penting itu ya udah jalani apa yang udah diputuskan. Bener banget. Aduh, kayaknya kita ngomong udah panjang lebar kayaknya. Emang iya? Nggak kerasa sih? Kayaknya belum panjang ya. Belum. Kayaknya masih pendek sama setengah lebar. Oh iya. Apa sih? Rumus apa sih itu? Apa sih? Kayaknya udah hujannya semakin lebat dan semakin ngomongnya sih nggak kerasa, cuman yang bawah basah karena hujan ini kerasa bener. ya. Kayaknya ini agak nyemek-nyemek gitu. Nyemek. Kayak Indomie nggak sih? Aku pengen jadi. Aduh, mie rebus sambil minum sambil hujan-hujan itu the best ever. Surga banget. Aduh, keburu hujannya habis, bikin Indomie ya. Ayo bikin Indomie yuk. Wih. Yuk, oke.